Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai hubungan EPB dan KPK. Sebelumnya kita menentukan EPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Nah, misalkan contohnya di sini adalah bilangan 12 dan bilangan 16. Nah, kedua bilangan tersebut kita tentukan EPB dan KPK-nya. Nah, kita lakukan dengan menggunakan pohon faktor 12 bagi 2 hasilnya 6, 6 bagi 2 hasilnya 3. Di sini semuanya bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada 2, maka kita pangkatkan 2 pangkat 2 kali 3 ya, 3-nya turunkan ke bawah. Selanjutnya faktorisasi prima dari 16, 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 hasilnya adalah 4, 4 bagi 2 hasilnya adalah 2. Semuanya di sini bilangan prima. Maka faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 4, maka 2 pangkat 4. Nah, di sini sudah ada bentuk faktorisasi prima ya dari bilangan 12 dan 16. Selanjutnya kita bandingkan untuk kita memudahkan dalam menentukan EPB dan KPK. Nah, EPB-nya berarti di sini adalah 2 pangkat 2. Dari manakah 2 pangkat 2? Nah, maka kita harus ingat kembali ya di video sebelumnya cara menentukan EPB dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu di sini kita bandingkan. Untuk menentukan EPB yaitu kita melihat bilangan yang sama. Di sini bilangan yang samanya adalah 2. Bilangan 2 tersebut itu pangkatnya berbeda. Apabila terdapat bilangan yang sama dan pangkatnya berbeda, maka kita ambil pangkat yang paling terkecil, yaitu 2 pangkat 2. Nah, untuk bilangan yang tidak samanya di sini angka 3, maka jangan ikut dikalikan ya, kalau misalkan kita mau menentukan EPB. Selanjutnya KPK. Mengenai KPK, apabila ada bilangan yang sama dan terdapat pangkat yang berbeda, maka ambillah pangkat yang paling terbesar. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4. Di situ ada pangkat yang berbeda. Maka ambillah pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 4. Sedangkan di sini ada angka 3. Angka 3 adalah bilangan yang tidak sama ya. Bilangan yang tidak sama. Apabila terdapat bilangan yang sama, maka kalau kita mau menentukan KPK, ikut dikalikan. Maka 2 pangkat 4 kali 3 hasilnya adalah 48. Jadi EPB-nya adalah 2 pangkat 2 atau 4. KPK-nya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. 16 kali 3 hasilnya 48. Jadi KPK-nya adalah 48. Nah, sekarang kita tentukan KPK dari 2 bilangan. Nah, misalkan di sini kita bilangannya tetap sama ya, 12 dan 16. Nah, tentukan KPK dari 2 bilangan dengan menggunakan hubungan KPK ya, dengan menggunakan hubungan KPK A B. Nah, rumusnya adalah A kali B per EPB. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini kita menentukan KPK dengan menggunakan rumus seperti ini. Nah, di sini KPK, kita tentukan KPK, rumusnya adalah A kali B. A kali B di sini maksudnya dari mana? A itu adalah bilangan pertama dan B ini adalah bilangan yang kedua. A di sini adalah bilangan 12 dan B di sini adalah bilangan 16 per EPB. Nah, jadi kita kalau misalkan mau menentukan KPK dengan menggunakan hubungan seperti ini, maka kita harus mengetahui dulu salah satunya. Apabila misalkan kita mau menghitung KPK, maka kita harus tahu dulu EPB. Kalau kita mau menghitung EPB, maka kita harus cari tahu dulu ya mengenai KPK-nya. Nah, di sini kita mau menentukan KPK, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui EPB-nya. Nah, di sini misalkan tentukan KPK dari bilangan 12 dan 16 menggunakan rumus hubungan seperti ini. Nah, maka kita ambil EPB-nya yaitu di sini 2 pangkat 2 atau 4. Nah, berarti A kali B. A-nya adalah 12 ya. A-nya adalah 12. Yang 12 ini ketika sudah diubah ke dalam bentuk faktorisasi prima, yaitu kita bisa diambil dari bilangan 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini untuk A-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. B-nya yang mana? B-nya adalah bentuk faktorisasi prima dari 16. Maka kita lihat bentuk faktorisasi prima dari 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka di sini A kali B itu maksudnya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 2 pangkat 4. Oke. Jadi
A kali B itu yang mana? 2 pangkat 2 kali 3 kali 2 pangkat 4 per EPB. EPB-nya yang mana? EPB-nya yaitu di sini 2 pangkat 2. Maka tulis kembali di sini 2 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita kalikan ya, 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 3 berarti 12 ya. Nah, 12 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka kita tulis ya di sini 12 kali 16 per EPB. EPB-nya adalah 2 pangkat 2. Ketika diubah maka 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 yang hasilnya 4. Nah, di sini sudah disederhanakan berarti 12 kali 16 per 4. Selanjutnya kita hitung 12 kali 16 itu adalah 192 per 4. Berarti 192 dibagi 4. Maka 192 dibagi 4 itu hasilnya 48. Berarti KPK dari 12 dan 16 adalah 48. Nah, seperti ini ya. Nah, inilah cara menentukan ya KPK dengan menggunakan hubungan misalkan KPK A dan B atau KPK dari A dan B sama dengan A kali B per EPB ya. Nah, berarti kita bisa menentukan hasilnya di sini KPK-nya adalah 48. Oke, di sini sama kan? KPK-nya di sini kita tadi sudah menggunakan faktorisasi prima. Hasilnya KPK itu adalah 48. Nah, kita menggunakan dengan rumus hubungan ya, hubungan di sini hubungan KPK dan EPB yaitu tetap hasilnya untuk KPK-nya adalah 48. Selanjutnya kita tentukan EPB dari dua bilangan dengan menggunakan hubungan EPB. Tadi kita menentukan KPK dengan menggunakan hubungan KPK dan sekarang kita menentukan EPB dengan menggunakan hubungan EPB. Nah, kita mau mengetahui EPB ya dengan menggunakan hubungan EPB dan KPK. Berarti kita harus mengetahui dulu KPK-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita misalkan mau mengetahui EPB, maka kita harus cari tahu dulu KPK-nya. Karena kita sudah mengetahui semuanya, tadi sudah diketahui untuk KPK dan EPB-nya dengan menggunakan faktorisasi prima, maka kita mudah sekali untuk menentukan hubungan EPB dan KPK-nya. Nah, kita lihat untuk nomor 2 di sini EPB dari A dan B. A di sini adalah 12 dan B di sini adalah 16. Rumusnya adalah A kali B per KPK. A-nya adalah, kita lihat lagi kepada faktorisasi prima yang tadi sudah dijelaskan. Di sini lihat, berarti A kali B ini adalah 2. A kali B di sini adalah 2 pangkat 2 kali 3. B di sini adalah, berarti kita kalikan dengan 2 pangkat 4 ya. Kemudian per KPK. KPK yang mana? Berarti 2 pangkat 4 kali 3. Oke, selanjutnya kita sederhanakan 2 pangkat 2 kali 3 itu adalah 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 adalah 12. Maka kita tuliskan di sini 12. Kemudian kali 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu adalah 16. Maka tulis 16 di sini per KPK. KPK-nya adalah 2 pangkat 4 kali 3 ya. Kita sederhanakan 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 kali 3 hasilnya 48. Maka kita tuliskan di sini berarti 12 kali 16 per 48. Selanjutnya 12 kali 16 itu adalah 192 per 48. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 4 ya. Nah, berarti EPB-nya adalah 4. EPB dari 12 dan 16 adalah 4. Nah, kita lihat tadi ya ketika kita menentukan EPB dan KPK-nya menggunakan faktorisasi prima, maka kita bisa lihat di sini dengan menggunakan hubungan EPB juga di sini tetap hasilnya adalah 4. Nah, inilah ya mengenai hubungan kita bisa menentukan EPB dan KPK dengan menggunakan rumus hubungan seperti ini ya. Tadi kita sudah menjelaskan mengenai KPK dan sekarang sudah dijelaskan mengenai EPB. Nah, seperti itulah mengenai hubungan EPB dan KPK. Selanjutnya contoh soal, misalkan kita mau mengetahui salah satu bilangan ya, karena di sini misalkan contoh soalnya adalah diketahui bilangan yang satu tetapi tidak diketahui bilangan yang kedua. Maksudnya seperti apa? Nah, kita baca terlebih dahulu ya untuk soalnya. EPB dari bilangan 10 dan bilangan M adalah 5. Jika KPK kedua bilangan itu 30, tentukan bilangan M. Nah, maksudnya seperti apa? Kita lihat. Kita jawab, diketahui.
Nah, diketahui di sini apa? Apa saja? Yang pertama, bilangan A 10, EPB-nya 5, KPK-nya 30. Yang ditanyakan adalah bilangan B. Maksudnya apa? Nah, sebelumnya kita itu sudah belajar ya bagaimana cara menentukan EPB dan KPK. Nah, sekarang di soal ini kita sudah diberitahukan bahwa EPB-nya misalkan di sini 5 dan KPK-nya 30. Jadi di sini soalnya sudah diketahui EPB dan KPK-nya. Nah, yang belum diketahui apa? Yang belum diketahui adalah salah satu bilangan, ya. Misalnya di sini bilangan A-nya 10 dan bilangan B-nya berapa? Nah, bilangan B-nya berapa? Berarti kita harus cari tahu ya bilangan B-nya berapa. Maka bisa diketahui dengan rumus seperti ini. KPK A kali B, KPK A dan B misalkan ya. Yaitu A kali B per EPB. Nah, sebagai contoh misalkan di sini KPK sama dengan 10 kali M. Nah, berarti bilangan A-nya sudah diketahui yaitu 10 dan untuk bilangan B-nya belum diketahui. Maka kita kasih simbol yaitu untuk bilangan B-nya adalah M per EPB. EPB-nya sudah diketahui di sini adalah 5 dan KPK-nya di sini adalah 30. Berarti untuk KPK-nya kita tuliskan di bawah. KPK berarti sama dengan 10 kali M per EPB. Berarti kalau sudah diketahui KPK-nya, maka untuk tulisan KPK kita ganti dengan bilangan 30. Berarti 30 sama dengan 10 kali M-nya kita tulis kembali per, karena EPB-nya sudah diketahui, maka tuliskan EPB-nya di sini adalah 5. Jadi per 5. Nah, seperti itu ya. Jadi awalnya kita tuliskan dahulu bilangan-bilangan yang diketahui tersebut dimasukkan ke dalam rumus ya. Rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk 10 kali M kita pindahkan ya ruasnya dari kanan ke kiri, maka jadi 10 M ya. Nah, pindahkan yang asalnya tadi di kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi 10 M sama dengan, nah untuk angka 30-nya kita pindahkan ke kanan ya. Asalnya di kiri kita pindahkan ke kanan. 30 kali 5-nya kita turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi kita jadi di sini nah seperti itu. Selanjutnya M sama dengan 30 kali 5-nya kita tulis kembali atau turunkan ke bawah ya. Nah, yang angka 10-nya kita pindahkan yang di kiri ya. Yang 10M itu yang bilangan 10-nya kita pindahkan yang dari kiri ke kanan. Maka bagi 10. Nah, seperti ini. Selanjutnya berarti M sama dengan kita kalikan 30 dikali 5 hasilnya adalah 150 dan bagi 5-nya turunkan ke bawah. Maka M sama dengan 150 dibagi 10 hasilnya adalah 15. Nah, berarti kita sudah mengetahui untuk bilangan M-nya. Bilangan M-nya adalah 15. Nah, berarti kita sudah mengetahui untuk bilangan M-nya atau bilangan B-nya adalah 15. Jadi bilangan A-nya 10, bilangan B-nya adalah 15. Oke, seperti itu caranya. Nah, selanjutnya tentukan bilangan kedua jika diketahui bilangan pertama. KPK dan EPB-nya berturut-turut adalah sebagai berikut. Nah, di sini bilangan pertamanya adalah 48, KPK-nya 48, EPB-nya 12. Nah, berarti kita jawab diketahui bilangan pertama atau kita sebut bilangan A 48, EPB 12 dan KPK 48. Yang ditanyakan adalah bilangan kedua atau bilangan B. Bilangan B-nya kita tulis kembali ya dengan simbol M. Nah, berarti kita kerjakan dengan cara seperti tadi. Nah, tuliskan rumusnya KPK dari A dan B sama dengan A kali B per EPB. Nah, berarti di sini kan sudah diketahui A-nya atau bilangan pertamanya adalah 48 kali M. Kenapa ditulis M? Karena di sini belum diketahui bilangannya per EPB. Nah, kita tulis di bawahnya karena KPK sudah diketahui yaitu 48, maka tuliskan 48. 48 kali M-nya kita tulis kembali per EPB-nya
Nah, karena EPB di sini sudah diketahui yaitu 12, maka kita tuliskan per 12. Nah, seperti itu. Selanjutnya 48 kali M. Nah, kita ini pindahkan yang asalnya di kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi 48 M sama dengan 48-nya ya yang di kiri kita pindahkan ke kanan. Nah, kemudian kita kalikan dengan bilangan 12. 12-nya kita turunkan ke bawah. Oke, selanjutnya M sama dengan 48 kali 12-nya kita turunkan ke bawah, kemudian dibagi dengan bilangan yang ada di samping kiri ya, yaitu 48. Kita pindahkan ke kanan, maka M sama dengan kita kalikan dan kita bagikan ya. 48 kali 12 itu hasilnya 576 dibagi 48. Berarti M sama dengan 12. Selanjutnya, ini untuk soal nomor 2. Bilangan pertamanya diketahui yaitu 90, KPK-nya 720, EPB-nya adalah 6. Nah, jawab diketahui di sini bilangan A-nya adalah 90, EPB-nya 6 dan KPK-nya 720. Yang ditanyakan adalah bilangan B-nya. Nah, bilangan B-nya kita dikasih tanda atau dikasih simbol yaitu M. Kita gunakan dengan rumus tadi, KPK dari A dan B sama dengan A kali B per EPB. A-nya sudah diketahui yaitu 90, B-nya belum diketahui maka kita tulis simbol M per EPB. Berarti KPK-nya karena sudah diketahui yaitu 720, maka ditulis ya 720 sama dengan 90 kali M-nya kita tulis kembali dan EPB-nya sudah diketahui yaitu 6, maka kita tuliskan per 6. Selanjutnya yang 90 M-nya kita pindahkan ke ruas kiri sama dengan 720-nya kita pindahkan ke kanan dan angka 6-nya kita turunkan ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya M sama dengan 720 kali 6-nya kita turunkan ke bawah. Selanjutnya dibagi dengan bilangan 9 yang ada di kiri kita pindahkan ke kanan. Berarti M sama dengan kita kalikan dan kita bagikan 720 kali 6 hasilnya adalah 4320 dibagi 90. Berarti M adalah hasil pembagian dari 4320 dibagi 90 hasilnya adalah 48. Jadi sudah diketahui untuk bilangan M-nya atau bilangan B-nya adalah 48. Nah, seperti itulah ya mengenai hubungan EPB dan KPK. Nah, di sini adalah keunikan mengenai hubungan EPB dan KPK. Kita bisa belajar ya, bisa belajar mengenai hubungan EPB dan KPK. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal berikut secara mandiri di buku tugas kalian. Nomor 1 dan nomor 2 sudah diberikan contoh tadi. Kemudian silakan kalian kerjakan nomor 3 sampai nomor 6 secara mandiri. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.